Ketika ada sistem pencegahannya, berarti nanti harus ada sistem penyelesaian secara hukumnya. Dan sekarang banyak yang istilahnya kami belum pernah, jarang sekali mendengar penyelesaian tentang mudah sekali sebenarnya bisa ditanyakan ke OJK melalui SMS, melalui websitenya OJK, itu mudah sekali bisa dicek di situ, itu benar-benar legal atau tidak. Yang paling penting adalah lisensi sebenarnya, legalitasnya ya, biar nanti apa saya bangun untuk pertanggung jawaban. Jangan lupa like and subscribe YouTube channelnya Kavi Foundation, dan jangan lupa untuk nonton live streamingnya program Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di live Ngopi Ngobrol Pintar di episode ke-10. Seperti biasa, saya Siti Nurwahyu Fitrianindro akan menemani diskusi kita pada siang ini. Nah, pada episode ke-10 di Ngopi ini, kita mengambil tema yang sedang viral di akhir-akhir ini, yaitu investasi bodong dan pinjol ancaman bagi masyarakat. Dan oleh karena itu, pada episode kali ini, kita ditemani oleh Mas Khoirun Nasihin, SHMH. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Ini saya Mas atau Pak? Mas aja. Mas aja. Masih muda. Oh, nggak jauh beda lah ya dengan saya. Ini mengenai tema kita kali ini, yaitu investasi bodong. Investasi bodong sendiri merupakan investasi di mana seseorang akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis yang sesungguhnya tidak pernah ada. Gitu. Dan sedangkan pinjol merupakan pinjaman online yang berbasis daring tanpa kita harus datang ke kantor secara langsung untuk melakukan pinjaman, begitu ya. Nah, saya mau, sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau tahu nih kabarnya Mas Khoirun Nasihin dengan kesibukannya Mas Khoirun Nasihin akhir-akhir ini. Iya, terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khoirun Nasihin, aktivitas sebagai praktisi hukum di wilayah Kabupaten Tuban, fokusnya pengacara kan memang bisa se-Indonesia, fokusnya karena domisili hukumnya di Tuban, ya kita fokusnya di Kabupaten Tuban. Untuk aktivitasnya sehari-hari ya beracara kita di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Tuban, di Polres, dan perkara-perkara litigasi lainnya yang ada di Kabupaten Tuban ini. Ya. Kalau biasanya di Kabupaten Tuban masalah kasus-kasusnya apa nih, Mas? Di Tuban yang sering itu perkara tanah, terus yang paling booming dari kalau non perkara ini biasanya perceraian. Itu banyak sekali. Ini karena momennya bukan membahas perceraian, yang lain ya kita coba. Kalau aktivitasnya memang di pengadilan itu yang di Tuban ini banyak sekali perceraian. Berarti Mas Khoirun Nasihin sekarang lagi sibuk-sibuknya mengurus perceraian. Iya, Iya, kembali lagi ya tadi ke tema kita, yaitu investasi bodong dan pinjol ancaman bagi masyarakat. Menurut Mas Khoirun Nasihin ini, apa sih Mas yang melatar belakangi munculnya investasi bodong dan pinjol? Untuk modal awal dari pemikiran banyaknya sekarang investasi bodong itu karena memang dunia digitalisasi ini sangat menguntungkan sebenarnya. Kalau memang untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini, kami sangat sepakat bila ada proses digitalisasi. Kita sekarang kan banyak ya untuk yang sistemnya online, semua ini sangat memudahkan kita untuk melakukan aktivitas, untuk bekerja, bahkan ini sebagai sudah menjadi lifestyle. Jadi gaya hidup ini perkembangannya saat ini memang di dunia internet, jadi memang sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi perlu adanya pengawalan dari pemerintah yang sehingga untuk tumbuh kembangnya proses
perkembangan ekonomi yang ada di negara kita ini bisa terkawal dengan bagus. Jadi tidak ada yang apa itu istilah bodong-bodong itu yang semuanya nonsen, jadi hanya bermain apa istilahnya menawarkan dengan keuntungan yang tidak realistis menurut kami, karena mungkin biasanya keuntungannya bisa berapa persen itu yang menjadikan masyarakat kita terkadang tertipu dengan itu. Tergiur. Berarti yang latar belakangnya tersebut gitu ya? Ya, karena ada keuntungan lebih tinggi itu aja. Oke, nah apa sih Mas yang membuat investasi bodong dan pinjol ini laku di kalangan masyarakat? Sehingga masyarakat tuh tertarik gitu loh untuk melakukan tadi investasi dan pinjaman online. Ya. Sekarang realistis dari pola pikir masyarakat ini ingin mendapat keuntungan lebih. Yang jelas itu ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara yang mudah. Sistemnya seperti itu. Sekarang banyak terjadi kayak pinjaman online ini. Pinjaman online ini sangat mempermudah masyarakat. Sebenarnya juga bagus. Akan tetapi realnya harus diatur. Harus ada aturan yang mengikat itu. Mungkin dari pengawasan dari OJK dan sebagainya ini harus tersistem dengan baik. Dulu pernah ada yang namanya Satgas yang untuk mengawal Satgas waspada investasi seperti ini kan. Ketika ada bisnis yang berlaku di internet, ada rekening dan sebagainya, itu kami sangat berharap dari pengawasan ini sangat ketat juga melalui prosedurnya dari OJK ini. Jangan sampai untuk tindakan pencegahan sebenarnya untuk upaya preventif, karena ada dua yang kita masukkan dalam sistem hukum yang ada di negara kita ini. Kita seharusnya ada sistem pencegahan, sistem preventifnya. Terus yang kedua ada sistem represifnya. Ketika ada sistem pencegahannya, berarti nanti harus ada sistem penyelesaian secara hukumnya. Dan sekarang banyak yang istilahnya kami belum pernah, jarang sekali mendengar penyelesaian ketika ada investasi bodong. Investasi bodong itu dari korban, bagaimana cara pengembalian dari kerugian jumlah kerugian itu? Oke, si pelaku dipidana dengan pasal 378, 372 dan 28 ya. Akan tetapi bagaimana nanti kerugian itu bisa kembali kepada orangnya? Ini yang perlu penegasan. Jadi mereka rata-rata ya sudah, kalau memang sudah dipidana terus mereka tidak dapat pengembalian. Sama halnya tes upaya hukum yang sia-sia itu menurut kami. Jadi kami menginginkan pemerintah ini ada upaya untuk penyelesaian yang lebih signifikan, pasti paling tidak seperti itu. Jangan sampai, karena gini, sistem digital ini kan tidak melalui notarial atau notaris dan sebagainya terkait perjanjian kerjasamanya, ini belum ada. Terus bagaimana kekuatan hukumnya, kekuatan pembuktian? Sedangkan kalau kita bicara hukum, kita bicara fakta. Jadi alat bukti itu harus notarial yang memang diawasi oleh pejabat yang berwenang ketika kita melakukan kerjasama. Akan tetapi investasi ini, modal investasi ini tidak ada pengawasan di situ. Kekuatan hukumnya belum ada. Hanya berdasarkan bukti petunjuk melalui data-data elektronik, transfer melalui sistematika yang sistemnya yang sistem investasi itu. Kan sistem banyak investasi itu, ada yang saham, bursa, terus ada yang model investasi yang istilahnya dapat keuntungan, itu ada sistem arisan dan apapun bentuknya itu seharusnya ada pengawasan yang jelas dari hukum. Oke, tadi Mas Khairon Asian kan bilang ya ada sistem OJK ya untuk tadi pinjaman online. Nah, gimana sih Mas kita nih sebagai masyarakat, apalagi masyarakat awam, gimana sih caranya memilih ini pinjaman online yang terawasi oleh sistem OJK dan tidak? Ya. Gini, sebelum kita berinvestasi seharusnya atau mungkin pinjaman itu yang perlu kita tahu adalah lisensi dari si pengusaha tersebut. Misalnya itu koperasi atau apa jenisnya dan sebagainya, itu sistem. Terus produk yang ditawarkan, lisensinya
legalitasnya kita lihat dulu apakah dia terdaftar. Mudah sekali sebenarnya bisa ditanyakan ke OJK melalui SMS, melalui websitenya OJK, itu mudah sekali bisa dicek di situ itu benar-benar legal atau ilegal. Ketika nomor perizinannya itu keluar berarti itu legal dalam pantauan OJK. Seperti itu sebenarnya mudah untuk masyarakat untuk untuk mengetahui ini saya ini benar-benar berinvestasi atau mungkin pinjaman online investasi, misalnya kita bahas investasinya kita mau investasi yang jelas, main saham yang jelas. Terus untuk pinjaman online juga begitu, pengawasan dari OJK kita bisa lihat dulu pinjaman online-nya ini dalam pengawasan adalah izinnya bagaimana, legalitasnya yang kita tekankan. Ketika nanti ini legalitas fungsinya untuk apa? Untuk pertanggungjawaban hukum. Ketika terjadi permasalahan ini kita ada pertanggungjawaban hukum, kita tidak. Terus kami juga menginginkan adanya aturan yang signifikan, aturan yang pasti, karena di pinjaman online ini kalau kita mengawasi pinjaman online ini nanti rata-rata gini, meminta 10 nomor atau berapa, itu biasanya seperti itu ya kalau saya ada salah, meminta 10 nomor dari orang yang terdekat atau famili dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika ada uang investasi, misalnya intermediasi itu pasti melakukan teror, debt kolektornya dan lain sebagainya. Dan ini kita di negara hukum, kita ada perlindungan konsumen sebenarnya, kita dilindungi oleh konsumen. Jadi kalau menagih pun harusnya yang bersangkutan, bukan yang lain. Ya, ada bahasa-bahasa yang tidak jelas, ini harus terawasi. Kita hutang, kita bukan ingin melakukan, kita itu pinjam, akadnya kan pinjam. Akad itu dalam hukum perikatan itu harus akad yang sah, itu yang bagaimana itu harus diketahui dulu. Hanya poin-poin dari pinjaman itu harus jelas dulu. Biasanya seperti itu. Oke, kalau ini kan soal pinjol ya, kalau investasi nih, investasi biasanya yang ditawarkan sehingga masyarakat, oh oke nih aku percaya sama orang ini nih, makanya aku invest ke orang ini. Apa tuh Mas biasanya yang ditawarkan? Investasi biasanya kita tetap itu melihat dari lisensi. Biasanya kalau kita main bursa saham itu ada yang namanya investor, terus nah ada yang namanya trader dan lain sebagainya. Itu kita lihat dari apa yang bikin rekening itu namanya. Nah itu kita bisa melihat perjalanan rekening dari keuntungannya, perjalanan dari yang bikin saham itu. Kita melihat sahamnya itu sudah tahu berjalan berapa tahun dan sebagainya. Itu sebenarnya. Terus tapi jarang sekali yang bermain di bursa saham itu dapat keuntungan yang lebih ya. Pasti ada ruginya. Iya, karena memang itu sebenarnya memang bagus untuk bermain saham ini. Cuman harus ada pengawalan bandar dan lain sebagainya, istilahnya itu harus jelas. Yang paling penting adalah lisensi sebenarnya, legalitasnya ya. Biar nanti saya ulangi untuk pertanggungjawaban hukumnya itu jelas. Agar nanti ketika ada kerugian investasi yang misalnya ini yang paling jelas adalah ada pencucian uang, ada 378, ada yang undang-undang nomor 8 itu soal pencucian uang itu seringkali ditransfer semacam itu juga banyak yang sekarang. Harus dipelajari betul lisensinya. Yang jelas untuk legalitasnya dulu. Oke, yang tadi kan membahas tentang pencucian uang tadi ya Mas Koirunasian kan bahas. Nah sekarang yang lagi viral nih di Kabupaten Tuban sama di Kabupaten Lamongan itu kan investasi bodong nih. Yeah. Nah itu gimana nih menurut Mas Nasih ini sehingga masyarakat tuh kok bisa gitu percaya dengan itu? Kalau saya sedikit mengamati dari pengalaman kami itu bermain robot ini sebuah sistem yang sehingga ya biasa itu kan penawaran agar orang semakin tertarik, ini pakai sistem kita bermain pakai. Dan kami yakin investasi yang semacam itu tidak berkembang lama karena apa, sistemnya hanya bergantian. Misal dari keuntungan 400.000 kita investasi 400.000 ke nanti dapat 600.000 atau berapa pun, itu kan jelas kita belum melihat produk yang ditawarkan, investasinya ini untuk apa sebenarnya. Itu dulu yang perlu digaris dari masyarakat. Ketika kita mau investasi, kita ini perusahaan apa, kita harus invest ke perusahaan apa. Misalnya ada yang
sedikit juga viral ini di Kabupaten Tuban ini yang soal investasi apa itu parsel. Usahanya, produknya itu parsel, kita investasi ke parsel, itu bodong juga akhirnya. Itu jangankan yang investasi yang tanpa ada produk, yang ada produk saja kita perlu berhati-hati. Nah, untuk menggali semacam itu kita harus tahu yang pertama adalah domisili hukumnya, tempatnya itu di mana sebenarnya, paling tidak seperti itu. Terus legalitasnya ya, tapi jelas ini karena untuk pertanggungjawaban hukum itu harus jelas. Kalau orang tidak punya legalitas, bagaimana kita mau ngasih? Oke, ini berbicara tentang legalitas ya, tapi pada faktanya, pada lapangannya tuh masyarakat tuh nggak memikirkan legalitas, asal percaya. Ini seperti ini, Mas Vero Nasihin, seorang pengacara begitu kan. Wah, aku percaya karena seorang pengacara, makanya saya invest ke Mas Vero Nasihin. Tapi sebenarnya nggak sesuai gitu loh, maksudnya bisa aja investasi itu bodong, modal percaya aja gitu. Yes. Nah, makanya untuk membangun sistem kepercayaan itu sebenarnya satu, kita lihat kredibilitas dari si mulai sini, terus kredibilitas artinya apa? Legalitasnya itu memang dia bergerak di situ. Kalau saya seorang pengacara melakukan investasi apa? Pekerjaan saya ya yang bisa diinvestasi apa? Tidak ada. Dan kalau misalnya saya memang pengusaha parsel itu bisa, tapi dengan catatan apa tadi yang saya bilang fakta hukumnya untuk pembuktian itu harus jelas, karena alat bukti itu harus otentik. Paling tidak kalau misalnya saya invest dengan sebuah barang, misalnya oh ya saya invest perolehannya berapa dan lain sebagainya, itu harus diperjanjikan dengan jelas. Kalau tidak jelas, nah itu yang mungkin pemahaman dari masyarakat hanya bermudah kepercayaan itu tidak bisa, karena hukum itu bicara fakta. Bicara fakta semuanya harus jelas. Kalau kita ingin berusaha dengan baik, ya paling tidak, karena gini, kalau perusahaan semacam itu biasanya, kalau bukan perusahaan perorangan, biasanya dia mengklaim dia punya usaha semacam ini. Akan tetapi untuk menghindari pajak dan lain sebagainya, itu sehingga mereka memang tidak melaporkan usaha-usaha. Kalau kita mau invest, berarti harus invest ke perusahaan yang jelas mereka berpajak. Dilihat dulu per tahunnya dia itu keuntungannya berapa, pajaknya bisa dilihat. Mudah sekali untuk mengecek itu, cuman mungkin karena masyarakat ini negosiasinya antara si calon dengan si pengusahanya ini ya tahu lah dipulang, sehingga masyarakat mudah tertarik. Jadi kami berpesan kepada seluruh masyarakat untuk invest atau pinjaman orang ini sangat berhati-hati. Yang pertama adalah legalitas, yang kedua itu adalah domisili hukum dari perusahaan tersebut, itu harus benar-benar dicermati. Kalau menurut Mas Koirunasi ini, masyarakat tuh yang terjerat oleh investasi bodong dan juga pinjol, menurut Mas Nasihin ini mereka sesuai, maksudnya membutuhkan sesuai dengan kebutuhan atau dengan gaya hidup? Untuk investasi, kalau investasi ini sebenarnya saya bilang ini bukan sebuah kebutuhan, tapi ini sudah lifestyle. Jadi mereka itu kesannya kalau saya tidak invest, saya kurang keren. Atau ini agak sedikit keluar, atau yang namanya asuransi. Ini sering sekali. Hampir sama sistemnya, sebenarnya hampir sama. Memang asuransi mungkin lebih ditekankan kepada hal lain, mungkin dari pendidikan atau kesehatan. Tapi kalau investasi ini rata-rata itu tadi mereka sebenarnya karena dari mungkin perkembangan IT juga, itu saya harus keren, saya harus berinvestasi. Terus yang kedua ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa dipungut biaya apapun, pajak dan lain sebagainya. Nah itu rata-rata itu. Ya kita tidak menampik kemungkinan, saya sendiri pun siapa tuh yang tidak ingin kita dapat keuntungan dengan mudah tanpa harus ngurus ini itu dan lain sebagainya. Karena kenyataannya bagaimana, kita sendiri yang nantinya akan susah kalau sudah ada kerugian semacam ini. Untuk pinjaman online-nya, pinjaman online ini kalau kami mencermati ya mohon maaf terkait dari pelaku pinjaman online ini, sebenarnya mereka ini ingin kehidupan itu global. Ada faktor kebutuhan, mungkin punya kebutuhan lain gitu, karena
mau pinjam ke mana-mana sudah susah, tapi ada penawaran yang lebih mudah tanpa proses survei, tanpa kita harus datang ke kantor dan lain sebagainya, sudah melalui transfer sudah selesai. Kita itu ya mempermudah. Saya sebenarnya sangat mendukung, akan tetapi proses pengembangan ini harus terkawal oleh negara, karena bagus, ini memudahkan masyarakat. Tapi di lain sisi ya kita terus pengawalan prosesnya ini pinjamannya harus jelas artinya terkait aturan bunga dan lain sebagainya, proses perizinannya itu harus jelas semua. Nah tadi ya berbicara mengenai bunga, sebenarnya masyarakat ini Mas Barnas ini sudah paham nggak sih Mas mengenai bunga? Kan tadi ya sebenarnya kan mereka sudah paham atau belum sih mengenai bunga yang besar atau ini? Gini, terkait bunga ini kan tergantung seperti sebenarnya. Kita kalau memang bunganya sepakat misalnya 1 juta kembali 100.000, artinya bunga 10%. Kalau kita sepakat tidak masalah. Akan tetapi yang membuat mereka itu, makanya tadi saya bilang legalitas. Kalau legalitasnya jelas, dia boleh membuat bunga dari peminjaman, dia pelaku usaha tidak meminjam itu memang kalau sudah berizin memang boleh. Kalau sudah disepakati ya sudah itu berlaku. Karena hukum perikatan seperti itu. Kalau peminjaman kembali berapa sudah terikat, fakta hukumnya jelas, aturan hukumnya jelas, tidak masalah. Nah terkait ada investasi dan lain sebagainya, itu juga ada aturan yang kita untuk mengerti dan lain sebagainya. Tidak serta merta melakukan tindakan yang kriminal kami itu. Nah ini Mas, secara data nih, investasi bodong dan pinjol ini bisa dideteksi atau enggak sih keberadaan perusahaannya, perorangannya? Maksudnya apakah harus menunggu korban dulu baru bisa dideteksi? Jadi gini, untuk ini ngomong kejahatan. Yeah. Untuk kejahatan semacam ini, penipuan, penggelapan ini diadu. Jadi pihak yang berwajib atau kepolisian dalam hal ini itu tidak bisa melaksanakan atau mencari kejahatan tersebut kecuali ada laporan. Nah minimnya di sini sebenarnya banyak sekali korban pinjaman online itu banyak sekali yang mendapatkan tekanan dan lain sebagainya, tapi dia tidak berani untuk melaporkan, atau mungkin dengan investasi ini tidak berani melaporkan ke kepolisian, sehingga kalau delik aduan itu harus ada yang mengadu dulu baru pihak kepolisian pindah. Itu yang maksud delik aduan, bukan pidana biasa, pidana murni. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Jika ada kerugian kita laporan, harus ada laporan dulu, kita bikin pengaduan masyarakat Dinas, jadi baru kepolisian bertindak. Nah di lain sisi kami ingin menambahkan bahwa selain ini delik aduan, memang itu dari OJK, dari pihak pengamanan yang lain, instansi yang lain yang berhubungan dengan keuangan ini atau bisnis, dengan kejahatan cyber ini, cybercrime ini sangat viral, sangat fantastis sekali sekarang ini, banyak yang korban ini sangat banyak sekali. Ini perlu adanya upaya semacam pengawasan, kontrol dari pihak pengamanan, dari pihak kepolisian atau yang lainnya. Ketika ada hal semacam ini tidak perlu harus menunggu laporan dan lain sebagainya. Terus untuk mengetahui ceknya, rata-rata gini, misalnya untuk penipuan yang ini Mbak, yang pencucian uang, kita transferkan jenengan, transfer ke atas nama rekening ini. Terus kita mengalami kerugian, merasa ditipu, kita laporan polisi. Rata-rata yang rekening atas pertama ini sudah berpindah rekening. Terus sedangkan untuk mengetahui rekening ini atas nama siapa, domisilinya di mana, kita harus ke bank. Bank juga tidak mau kalau tidak ada laporan dari kepolisian. Mana suruh laporan dari kepolisian? Ini bagi kami sangat mungkin terlalu sulit untuk melakukan ini. Setelah nanti bank dicek ternyata alamatnya ini tidak ada, rekening yang sudah. Ini perlu pengamatan juga dari rekening bank yang memang ini sangat mudah untuk dipakai. Bagaimana otoritas sebagai bank ini mengeluarkan nomor rekening juga bisa sampai banyak sekali yang dibobol. Mungkin rekening bank yang sudah pernah terpakai. Yang dulu pernah terpakai ini tidak bisa dimatikan atau tidak bisa di off, itu sehingga bisa dimanfaatkan hacker. Itu yang kami sangat istilahnya ingin ada benar-benar aturan yang jelas dari pihak si pembuat rekening, dari BI dan lain sebagainya. Ini kontrol
mungkin kami rasa kurang maksimal. Kami harap seperti itu. Harapan kami ada kontrol yang lebih detail lagi biar langsung bisa rekening antar ini bisa dicek lebih mudah. Itu bagaimana nanti kami ingin adanya sistem yang jelas, sistem hukum yang jelas dari atau aturan yang jelas dari negara terkait ini. Oke, tadi Mas Bernasir menyebutkan pelaporan polisi ya. Saya juga kemarin baca berita mengenai bahwa pihak polisi Kabupaten Tuban menyuruh begitu ya untuk menyarankan agar korban melaporkan. Sedangkan tadi Mas Bernasir bilang untuk pelaporan polisi harus ada bukti otentik, harus ada bukti yang kuat. Sedangkan untuk kasus di Kabupaten Tuban kemarin ini apakah sudah kuat gitu? Untuk pembuktian, saya belum menggali keterangan dari korban. Paling tidak itu harus ada keterangan minimal. Memang bisa dengan adanya bukti petunjuk melalui catatan yang ada di HP. Mungkin dari yang tadi saya katakan sistem robot itu kan memang biasanya dari aplikasi. Itu bisa dibuat sebagai bukti petunjuk awal. Itu bisa terkait itu paling tidak ada transfernya disebabkan karena apa? Karena investasi. Misal saya transfer ke jenengan ini transfernya untuk apa? Untuk nyaur, untuk bayar utang atau untuk beli apa atau untuk investasi kan ini susah sekali untuk dijelaskan hanya transfer berapa. Nah dari petunjuk mulai dari penawaran dan lain sebagainya itu dari HP semua. Ya memang data elektronik bisa dibuat petunjuk itu sudah cukup untuk membuat laporan sebenarnya sudah cukup. Kalau mengenai hukum nih, tadi investasi tadi bisa dijerat secara hukum nggak Mas pelakunya? Bisa, kami katakan bisa asalkan gini, itu sudah ada bukti petunjuk, ada saksi, terus korban ini kan tidak 1-2 orang. Nah ini berdasarkan dari data korban yang banyak sama-sama mengalami itu bisa dijadikan fakta hukum. Memang benar ini ada investasi bodong dan itu pelakunya si A. Sangat dimungkinkan untuk bisa. Mungkin bisa bersama-sama lah untuk melakukan itu. Sejauh ini nih Mas, langkah pemerintah untuk mencegah masyarakat menjadi korban investasi bodong dan masyarakat terhindar dari jerat hutang di pinjol ini apakah udah efektif atau belum sih? Untuk pemerintahan sendiri, kita ini membuat aturan, akan tetapi sama sekali ini harus ada check balance, ada pemeriksaan antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah membuat aturan, masyarakatnya pun juga harus menerima atau harus masyarakat saat ini mungkin banyak sekali yang untuk menggunakan sistem seperti itu ini kurang memahami dalam hal ini yang kami khawatirkan dari masyarakatnya. Makanya tadi saya bilang pahami dulu investasi ini produknya apa, terus lisensi dari yang produk yang ditawarkan ini lisensinya jelas kan. Itu dulu baru nanti jangan terburu-buru untuk invest, terburu dengan keuntungan yang lebih fantastis lah. Ya itu menurut kami sudah tidak logis keuntungan yang semacam itu. Kalau sudah tidak logis, nah berarti ini nanti kerugiannya kalau saya ada kerugian bagaimana itu dulu yang harus dikali. Kalau dari pemerintahan sendiri sudah sangat menekankan untuk persoalan investasi ini, banyak investasi yang memang sudah legal, itu baik sekali, memang bagus untuk pertumbuhan pengembangan ekonomi yang ada di negara kita ini. Tetapi dari situ belum diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi mungkin butuh adanya sosialisasi lewat media yang mudah diterima oleh masyarakat. Dan ini tidak harus sosialisasi, kita harus berkumpul dan sebagainya. Media sekarang sudah banyak dari cara-cara mengetahui ini pinjaman online ini jelas atau tidak, investasi ini jelas atau tidak, itu saya kira harus dikeluarkan dari instansi-instansi yang sebenarnya punya notabene memang di bidang itu memang harus ada biar nanti masyarakat sedikitnya itu harus dikejarkan untuk soal ini sosialisasi. Mas Koirnasin tadi menyebutkan mengenai sosialisasi ya. Ketika kita sudah mensosialisasikan kepada masyarakat, tapi faktanya nih Mas, setiap tahun atau beberapa tahun sekali ini kayak motif investasi tersebut tuh selalu ada kan, selalu berbeda, selalu berubah, dan masyarakat selalu ikut gitu loh. Nah ini gimana nih? Begini, hukum itu tidak seperti Al-Quran yang sudah jelas.
hukum itu berlaku surut. Ketika ada kejadian baru ada aturan. Kejadian baru itu yang maksud hukum di Indonesia itu berlaku surut. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta langsung membuat aturan semacam ini dan lain sebagainya. Nah, tadi saya bilang mungkin dari OJK dan lain sebagainya ini dari instansi ini harus punya kontrol, ada sistem kontrolnya terkait ada bisnis pelaku usaha dan lain sebagainya yang pasti malah melintang di dunia medsos ini yang belum terkawal dengan baik. Rata-rata hanya dari pihak bank-bank yang resmi-resmi ini yang ada sistem pengawasan dari OJK. Tapi untuk yang dunia digitalisasi ini belum terkawal dengan baik menurut kami. Jadi ini saran saja untuk pemerintah harus ada memang cyber yang dari lembaga sandi, negara dan sebagainya ini harus cybernya harus benar-benar mengawasi ini. Jadi menurut Mas Khaironasi ini langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat selain cyber tadi? Selain cyber untuk langkahnya ini terkait dengan kerugian. Kalau menurut kami kerugiannya ini rata-rata ada memang banyak sekali yang punya korban, yang ada korban sudah dilaporkan dan sudah terpidana, sudah ada hukuman dan sebagainya itu. Tapi pengembaliannya bagaimana? Ini yang kami belum mendengar tentang terkait kerugian itu terus ada pengembalian. Nah terkait gugatan memang pengembaliannya harus melalui gugatan misalnya, tapi kita lemah nanti di pembuktian. Nah ini seharusnya kalau memang kita yang khusus yang dituduh nanti dikumpulkan semuanya yang para korban ini melaporkan, setelah melaporkan kok sudah terbukti si A yang menjadi tersangka dan sudah diproses secara hukum, setelah itu ada penagihan. Nah lemahnya kalau pembuktiannya ini hanya sekedar transfer dan lain sebagainya, ini belum ada yang namanya kita tidak bisa minta sita jaminan. Apa yang harus dijaminkan? Sita jaminan melalui pengadilan negeri baru bisa kita. Ini kita tidak bisa meminta sita jaminan, itu lemahnya di situ. Nah, mungkin asetnya harus disita dan sebagainya. Sedangkan kita tahu sendiri investasi itu kan sistem bergantian saja. Sudah uangnya sudah tidak ada, hanya nominalnya yang besar, terlihat besar 50 miliar berapa itu misalnya. Tapi faktanya uangnya sudah tidak terkumpul, uangnya sudah menyebar juga ke mana-mana. Jadi kalau sistem rangkaiannya seperti multi level. Mereka punya anggota dan beberapa korban-korban lainnya. Ini yang menerima uang. Uang ini dikirimkan ke si pelaku usaha. Pelaku usaha menyebarkan lagi ke yang anggota yang lain juga akhirnya kan. Itu rangkaiannya juga sedikit rumit juga. Memang kita harus terpaku pada satu. Cerita itu siapa? Ya pengusahanya. Kita terpaku pada satu. Seharusnya bisa dimintakan sita jaminan terkait harta yang dimiliki karena perolehannya pasti dari situ juga sedikit banyak. Nah untuk sita jaminan itu kita belum punya dasar yang kuat karena apa? Tidak ternotarialkan. Jadi tidak jelas sistem kerjasamanya kita bisa investasi juga sistem kerjasamanya. Sistem kerjasamanya kita belum jelas hanya melalui transfer dan sebagainya tidak disahkan oleh tidak dilegalkan secara hukum. Itu yang mungkin kelemahan kita. Jadi kalau memang masyarakat mau melakukan penagihan itu mau tidak mau kita untuk membuktikan fakta hukum biar nanti jelas sekalian. Masyarakat bukan semuanya melaporkan ke Polres. Setelah ke Polres kita minta pengembalian dari itu melalui pengadilan negeri sampai nanti kepada atau kita melalui kasasi biar nanti sampai ke mahkamah itu biar nanti jadi jurisprudensi, biar jadi aturan bahwa sistem ketika kita mengalami kerugian dari investasi dan sebagainya itu investasi yang bermacam-macam kita bisa mendapatkan pengembalian kalau sudah ada jurisprudensi itu. Berarti untuk saat ini belum ada? Belum ada. Saya menyatakan belum ada karena realnya kita yang melakukan penagihan, yang kerugian ini, yang punya kerugian ini, kalau penagihannya lewat mana? Kita mau minta ganti ruginya dari mana? Sedangkan mereka pasti pasang badan, sudah meraup berapa miliar, keuntungannya pasti banyak lah. Saya yakin keuntungannya pasti banyak. Setelah itu kalau misalnya gini Mbak, saya sudah untung 3M, saya kena punishment atau hukuman
berapa 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun, saya kira tidak ada masalah. Saya sudah untung, sudah bisa buat Indomaret dan lain sebagainya. Ya sudah, saya jalannya aja, tidak mau mengembalikan uang. Nah ini mereka menangnya di situ. Tidak apa-apa lah nanti terpidana paling berapa. Karena belum ada hukum yang kuat tadi. Untuk mengembalikan itu yang belum ada. Belum ada, istilahnya sita jaminan itu ada. Tapi untuk menerapkan itu sita jaminan itu harus berdasarkan proses yang jelas dari perjanjian dan lain sebagainya. Biar kita bisa ada contohnya bank, kan ada yang dijaminkan sertifikat. Kalau mereka buat prestasi, sertifikatnya yang disita. Nah, yang kalau maksud sita jaminan ini dari dasar mereka melakukan usaha itu sehingga usaha itu dibuat untuk apa lah, itu yang bisa, aset itu yang bisa dibuat sita jaminan, maksud kami seperti itu. Tapi itu juga kami rasa masih sangat sulit ya untuk menerapkan. Berarti harus ke tadi ya, jurisprudensi atau apa tadi? Iya, harus ke situ dulu biar baru nanti ada. kalau memang undang-undang belum jelas, berarti harus ada jurisprudensi. Kalau ada gugatan semacam ini penagih, sehingga jurisprudensi menetapkan ini harus mengembalikan uang sebesar ini, jurisprudensi dari mahkamah seperti itu, nanti akhirnya akan jadi peraturan mereka ketika ada kerugian bisa ditagihkan. Baru ada aturan baru itu untuk ditagihkan semacam itu. Oke, terakhir Mas, closing statement dari Mas Khairul Nasihin. Untuk ini pesan atau saran dari kami, memang hukum ini sebenarnya harus ada fakta yang jelas pada ini itu. Makanya kalau memang kita melakukan usaha apapun terkait untung dan kerugiannya, ini harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan sampai kita hanya berpikir untungnya saja, tapi ketika nanti mengalami kerugian saya bagaimana, itu yang kami harapkan. Biar nanti kita ini tidak terlalu mudah terprovokasi dengan sistem-sistem penawaran yang menjanjikan keuntungan yang lebih gitu. Terus terkait menggunakan internet dan lain sebagainya, ini harus benar-benar dihati-hati. Memang internet pada saat ini di dunia digital ini sangat menguntungkan, akan tetapi juga bisa sangat merugikan bagi kita kalau memang kita ini tidak benar-benar tahu, bisa menyaring mana ini yang sekiranya ini yang benar dan mana yang hanya bodong atau hal-hal itu, harapan kami. Dan masyarakat harus, tapi nanti ini akan berproses, masyarakat nanti akan semakin berkembang, semakin tahu dan lain sebagainya. Ini memang inilah bagian proses dari kehidupan. Jadi harus tetap berhati-hati dan benar-benar dipahami bisnis investasi atau mungkin pinjaman online ini jangan harus dari semua masyarakat, lapisan masyarakat harus memahami betul, saya ini meminjam, saya ini berinvestasi yang bagaimana. Yang paling utama adalah domisili hukum dan legalitas dari sebuah usaha tersebut ini harus benar-benar jelas. Kalau bisa harus bisa dikawal langsung, terjun langsung, benar-benar dilihat ini bisnisnya bagaimana, regulasi perjalanannya ini sudah berjalan berapa tahun. Ini sebenarnya bisa dicek semua. Jadi mohon untuk sangat berhati-hati kepada seluruh masyarakat terkait perkembangan digitalisasi ini sangat menguntungkan, akan tetapi juga bisa sangat merugikan buat kita semua. Itu mungkin Cukup atau ada tambahan? Cukup. Iya, closing statement dari Mas Khairul Nasihin sekaligus mengakhiri diskusi di ngobrol pintar kita pada episode kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya Kavi Foundation dan like, share dan juga subscribe YouTube channelnya Kavi Foundation. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.